Ya, kita mulai ya. Sampai jam 17 atau ini Jimit Jimit gratisan. Mudah-mudahan ngabuburitnya bermanfaat. Jadi temanya hari ini kita pengen sharing teman-teman, sharing terkait Mendeley. Mendeley. Kayaknya biar afdol kita mulakan dengan basmalah dulu deh. Kita mulakan dengan basmalah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya pengen share dulu nih. Share screen. Ya, gitulah. Screen. Tapi suaranya unmute. Oke. Nah, ini sebentar saya pindahkan ini dulu. Jadi teman-teman, Mendeley itu terintegrasi khususnya dengan Microsoft Word. Gitu tuh ya, Microsoft Word. Makanya ketika kita berhasil menginstal Microsoft Word, maka ikon Mendeley itu ada di sini nih. Kelihatan nggak pojok kanan atas di menu reference. Terus di sini ada Mendeley Sheet. Jadi Mendeley itu apa sih? Mendeley itu kayak semacam aplikasi ya, aplikasi untuk menginput referensi dalam penulisan karya ilmiah. Gitu tuh. Ini saya contohkan lagi nih. Ini yang kosong ya. Sekarang contohnya seperti ini. Ini tugas saya nih. Jangan contek ya. Jadi ketika kita menginput Mendeley, ini salah satunya, kelihatan nggak? Ya, ada Pak, ada. Nah, ini kalau diklik, kalau kursornya diarahkan ke sini, itu ada referensi ini Saiful Imran 2014, terus ini Muhammad Ridwan 2017, David Retno 2022, terus ini apa yang 2022. Nah, terus ini saya menjawab ini, saya referensi dari Rumah Belajar Smart 2020. Nah, ini Prima di Soft. Kemudian saya ngambil juga dari sini, tuh kayak gini-gini nih. Ini yang disebut referensi. Karena kan kemarin itu dosen itu menuliskan jawablah pertanyaan berikut secara ekspanatif ya, dan dukungan referensi autoritatif. Ini kan bahasa bukan biasa-biasa ya. Ini kan bahasa high class gitu tuh. Makanya kemarin itu saya coba maksud dosen itu apa sih? Secara ekspanatif dan dukungan referensinya autoritatif. Oh ternyata cara gampangannya gini nih. Cara gampangannya maunya dosen itu setiap jawaban yang kita masukkan ke sini itu ada referensinya. Jadi bukan jawaban asal jawaban gitu. Jadi jawaban yang didukung oleh referensi-referensi atau data-data yang ada di jurnal atau ada di webpack atau ada di bookstore dan sebagainya. Makanya ketika terintegrasikan dengan Mendeley itu di bawah ini nih. Nah, ini otomatis akan masuk referensinya. Jadi saya menjawab dua pertanyaan itu, referensinya ini. Gitu. Jadi kalau di file ini masih dalam bentuk doc ya, doc itu artinya Microsoft Word, maka ketika kursor diarahkan ke sini, nah dia ngelink gitu teh. Dia ngelink.
Kebayang nggak maksudnya ya? Link Iya. seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menggunakan Mendeley dari awal sampai akhir? Nah, itu yang jadi bukan PR sih. Artinya gini, besok ketika kita nyusun skripsi, ini diperlukan Bapak Ibu. Jangka panjangnya gitu. Atau di mata kuliah psikopen itu kan kemarin terbagi menjadi 3 kelompok. Kalau kelompok yang pertama yang saat ini kan yang lagi di apa bahasanya? Yang lagi tampil itu kan kelompok yang pertama, kelompok kelompoknya Panapis tuh, kelompok apa ya? Presenter. Presenter. Nah, kalau kayak saya kan kelompok artikel writer. Nah, kelompok artikel writer, dosen itu mereferensikan menggunakan Mendeley. Gitu. Makanya kenapa urgensinya kita harus tahu. Minimal kita ngerti, walaupun sambil belajar gitu ya. Atau ngertinya baru pemula. Teman-teman semuanya, kalau dulu saya biasa pakai ini nih, Zotero. Zotero ya. Makanya saya kalau buka doc itu agak lama. Karena di Microsoft Office saya, di Word ini, ada Zotero, sekarang ditambah lagi Mendeley. Mendeley dengan Zotero fungsinya sama, nah, yaitu untuk insert citatis, citation, citation gitu teh. Fungsinya sama, cuman bedanya apa ya? Yang nggak ada bedanya sih. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau fungsinya sama, cuman begini Bapak Ibu, Bu dosen pengennya apa? Ternyata Bu dosen pengennya Mendeley. Kalau misalkan dosen pengennya Zotero, ya saya udah punya. Nah, cuma karena Bu dosen pengennya Mendeley, ya mau nggak mau kita harus belajar dulu bagaimana cara mengoperasionalkan Mendeley sehingga ketika diminta ada referensinya, kita bisa menggunakan seperti ini. Gitu. Kebayang ya teman-teman semuanya? Oke, sekarang saya pakai yang masih kosong. Pindahkan dulu nih. Jadi teman-teman semuanya, Mendeley itu ada di sini nih. Kalau mau unduh silakan. Silakan unduh, Mendeley dulu ya, download ya. Download untuk Windows ya. Ada juga Mendeley untuk yang berbasis apa nih? Apple sama Linux. Jadi Windows, Mac atau Apple dan Linux itu adalah OS. OS itu kependekan dari Operation System. Kemarin ujian itu keluar ya. Ujian eh, dosen itu, dosen yang baru. Kuliah. Parah itu Pak, parah. Salah semua, Iya. pusing aku. salah salah semua. Mbak Google, Mbak. Iya, saya bangun tidur itu jam 9:30 kelihatannya itu. Itu pun di bangunan istriku. Ada kuliah Mas katanya itu, ada ujian itu. Ah, aku kaget itu. Nggak ada persiapan sama sekali. Oke, lanjut. Oke ya. Jadi dalam dunia teknologi informasi, OS itu saat sekarang kita baru mengenal 3. Yang pertama Windows, kemudian Mac ya. Mac itu berbasis Apple, kemudian Linux.
Saya udah tiga-tiganya saya udah pernah coba. Cuman yang paling familiar ya Windows gitu. Yang paling familiar ya. Kalau Linux itu sangat bagus, saking bagusnya barangkali ya. Jadi hanya beberapa orang aja yang pakai gitu. Jadi dia tuh high teknologi. Jadi di atas Windows sebetulnya. Termasuk yang Mac. Mac itu lebih safety sebetulnya. Cuman kalau yang pasaran di Indonesia sih ya Windows lah gitu ya. Oke. Jadi teman-teman semuanya nanti unduh dari link ini. Nah, Dikirim linknya, saya Pak. udah dikirimnya kemana ya? Enggak, diketik aja Pak Mendeli gitu. Nanti muncul juga. Ada sih saya di WA udah Muncul saya banyak, ini simpen bingung link Pak ini. ngunduhnya. Gini. Mungkin nambahin Pak Bambang. Ya, Untuk download dan mendownload itu tinggal versinya. Mungkin milik saya aja, saya kasih yang referensi itu tidak cocok gitu kan. oh ya. Saya kasih desktop juga, ini yang desktop gitu. Yang Windows-nya Word-nya di bawah 2000 berapa itu mending pakai desktop gitu. Cuma gini aja Pak, untuk pemasangan kita mungkin insya Allah teman-teman ada yang sudah masang, ada yang belum ya. Mm-mm. Oh gitu ya. Oke. Nanti ada part 2 ya. Kalau kita ini membahas untuk instalasi dan untuk mensinkronkan ke Word ini mungkin memakan waktu banyak mungkin gitu ya. Iya, Tapi tidak apa-apa betul. lah ya. Tidak apa-apa. Saya harap Ya. nanti Pak Bambang ngasih kuliah lagi kedua gitu ya. Pokoknya ini Terima sedapatnya kasih. dulu ya, sedapatnya. Kita maksimalin dulu Oke. ya, 1 jam Oke, ini. siap. Jadi nanti ketika sudah download, akan jadinya seperti ini. Nah, ini nih. Ini saya udah download nih. Cuman ukurannya lumayan, 144 MB. Gitu tuh. Jadi kalau dikirim ke WA, kayaknya nggak ini terlalu berat. Jadi dikirimnya lewat email. Kalau mau yang udah jadi nih, gitu tuh. Tinggal diinstal. Gitu ya. Kalau teman-teman mau unduh silakan. Lambangnya kayak gini merah, gambar M tapi kotak merah kayak gini. Saya nggak ngerti nih logo apa, pokoknya begitulah. Oke, lanjut ya. Nah, nanti gini, ketika sudah diunduh, misalkan saya udah unduh nih, teman-teman klik kanan di sini, di install, klik kanan, di mendelanya klik kanan. Wah, ini berat ini laptopnya. Nah, kalau udah muncul seperti ini, pilih yang paling atas, Run as Administrator. Itu cara menginstalnya. Tapi sebelum teman-teman klik Run as Administrator, sebelum menginstal, pastikan. Jadi bedanya gini nih. Kalau mendelay, ketika mau dimasukkan ke Office, khususnya Microsoft Word, Office kita ini harus sudah ada akunnya. Office kita sudah harus ada akunnya. Beda dengan Zotero. Kalau Zotero, kita nggak perlu akun Office juga bisa. Tapi kalau Mendeley, kita sebelum menginstal Mendeley itu, kita buat akun Office di sini nih. Jadi di sini kan kalau yang belum ada emailnya, dia tulisannya login atau sign up, sign up gitu. Sign in with different account. Nah, pertanyaannya, teman-teman Office-nya sudah ada akunnya belum nih? Saya tanpa sync in bisa kok Pak. Bisa? Ya, cuma ya syaratnya yang pakai desktop ya, bukan yang ke reference gitu. Karena
referensi itu harus selalu connect internet kalau digunakan, sedangkan yang desktop tidak. Karena memang satu masih spek bawah kita pakainya. Cuman gini, maksud saya biar kan ini buat jangka panjang ya. Ya paling tidak sampai kita lulus buat bikin skripsi. Jadi saran saya sih akun Microsoft Office-nya dibuat dulu. Itu tuh, sign up dulu ke sini nih, daftarkan email, ya email kita, kemudian ikuti langkah selanjutnya ya, next, 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 sampai tampilan di Microsoft Word-nya itu ada email kita nih di sini. Kalau kayak gini berarti email kita ini atau Microsoft Word kita ini sudah terkoneksi atau kita sudah punya akun. Nah, nanti ketika teman-teman install Mendeley, dia juga kan akan minta email, gitu tuh. Jadi dia akan minta email, pastikan emailnya itu sama dengan email yang dipakai ketika kita daftar di akun Microsoft Word atau di Microsoft Office, gitu. Kira-kira sampai sini kebayang nggak? Bu Siti Eroh, kebayang nggak? Wah, lagi Kebayang, masak Pak. ya. Bu Nopi, Masak, Pak. kebayang nggak? Ya, sambil praktek ini, Pak. Siapa nih? Bu Nandan. Masak, Pak Bambang. Kira-kira kebayang nggak? Ya, ini mau nanya Pak, ini kan sambil dipraktekin. Kalau misalnya akunnya, ini kan saya pakai laptop suami, berarti emailnya harus yang suami ya? Iya. Ya laptop kan laptop siapa aja. Maksudnya itunya apa? Akunnya gitu. Oh, aku. Saya Ya, coba terserah. barusan yang saya, tapi nggak bisa gitu. Intinya Atau gini, salah Bu passwordnya. Nandan. Akun yang ada di Microsoft Office harus sama emailnya dengan email yang nanti akan didaftarkan di Mendeley. Gitu kira-kira ya. Kebayang nggak? Kebayang, Jadi Pak. mau Ya, pakai nanti- laptop nanti dicoba. siapa aja. Ya maksudnya Ya, yang akunnya penting- gitu. Iya, Ya, akunnya. siap. Akunnya harus sama ya. Akunnya harus sama. Antara di Office dengan Mendeley. Sama teh, sama. Pak Bam Kira-kira nanya, gitu. Teteh. Pak Bam nanya. Tadi Ya. kata Pak Nafis, kalau yang pakai desktop nggak perlu pakai internet ya. Tapi kalau dia pakai reference tuh artinya pakai internet ya. Iya, pakai. Oh, Saya nggak ngerti jadi- tuh kalau Pak Nafis pakai desktop itu maksudnya seperti apa. Saya belum Dan saya pakai referen ini kayaknya harus pakai internet ya. Soalnya Kalau Iya Bu, saya udah bilang kan tadi. ya, Jadi untuk yang referensi itu Mendeley yang versi terbaru gitu kan. Dan Word yang paling baik untuk referensi itu ya Word yang tahun 2019 ke atas gitu. Ya walau bisa. Nggih, kalau yang di bawah itu pakai yang desktop itu Ibu kalau browsing yang atas dan yang bawah pakai yang bawah yang desktop itu gitu. Nanti tapi saya udah iya. ke download yang reference manager. Oh, referensi ya. Ya di samping referensi itu size-nya besar. Saya juga cuma gini. Kalau milik saya gini ya, contoh ini ya, yang desktop ya. Ya. Ini kelihatan enggak? Ini di sini. Iya, kelihatan. Ya, ini. Kalau miliknya Pak Bambang tadi kan di sebelah sini kan, tapi sini enggak ada, cuma saya di tengah sini. Jadi ininya sama, intinya sama. Kalau diklik ya, cuma keuntungan di sini offline gitu. Waktu installnya aja yang harus online gitu. Gitu Bu. Gitu ya. Ya cuma ini bingung pemakaiannya Pak Bambang. Ya, sama. Masuk. Gimana? Oke. Siap. Siap. Silakan Pak Bam dilanjut. Oke ya, lanjut ya.
sekarang kita lanjut ke bagaimana menggunakannya. Nah, kan gitu kan. Jadi ceritanya gini, kita udah unduh, kemudian diinstal udah berhasil. Nah, sekarang ketika sudah berhasil, bagaimana menggunakannya? Kan yang penting itu tuh, bagaimana menggunakannya. Sehingga kita membuat karya ilmiah, membuat karya tulis, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen yang suruh ada referensinya, kita udah bisa pakai. Jadi gini, teman-teman semuanya, contoh ya, contoh kita cari jurnal dulu deh. Jurnal apa ya contohnya ya? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Jurnal apa nih? Contoh jurnal Saum. 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 Jurnal Saum. Jurnal gini aja deh. Saya biasa pakai Garuda. Ini aja nih, coba cari jurnal. Garuda aja Pak Bang. Garuda. Garuda aja coba. Kalau Garuda Kenapa? apa? Jurnal apa kalau Garuda? Garuda itu tempat buat naruh jurnal, kumpulan-kumpulan jurnal. Oh, banyak banget nih jurnal tuh, kalau mau cek nih. Gitu ya. Tuh, banyak banget. Coba kita cari jurnal. Ini aja nih, pendidikan Islam di era digital. Ini contoh ya. Kita cari jurnal di sini. Nah, misalkan saya ambil salah satu jurnal ini nih, Strategi Pendidikan Islam di Era Digital. Saya klik kanan sini. Nah, contoh gini ya. Ini yang akan kita referensikan gitu tuh. Kita mau ambil referensinya. Kemudian, misalkan kita lagi nulis nih artikel apa gitu kan, artikel contohnya lagi nulis artikel. Sorry. Ini ceritanya saya lagi nulis artikel ya. Ceritanya gitu tuh. Nah, tik. Nah, artikel ini ceritanya saya ngambil dari jurnal ini. Jurnal yang judulnya Strategi Pendidikan Islam di Era Digital. Contohnya gitu tuh. Yang nulis Nuryadin, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, volume 3, nomor 1 tahun 2017, yang menerbitkan Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman. Abstraknya ini. Nah, kita harus paham tuh. Nah, selanjutnya gimana? Jadi, artikel ini, misalkan kalimat ini, deskripsi ini, atau narasi ini, kita kan tadi ngambil dari sini. Dari artikelnya punya Nuryadin. Nah, maka caranya, Bapak Ibu sekalian, lihat di menu atas ini, ya, klik reference. Oh, sorry. Sebelumnya Bapak Ibu, tadi kan udah install Mendeley ya. Nah, Mendeley-nya kan otomatis di sini tuh ada di desktop. Di desktop ini ada ikon Mendeley-nya. Kita klik nih di sini. Mungkin ini yang dimaksud Pak Nafis kali ya. Mendeley-nya kita klik, kita buka Enggak, dulu Pak. Mendeley. Bukan gitu kok. Bukan gitu, oke. Berarti Pak Nafis nanti sesi kedua buat jelasin versi desktop. Enggak, itu versi aja, Pak.
bukan versi. berada di desktop. Jadi kita buka dulu Mendeley. Dan yang pasti Mendeley ini sudah terkoneksi dengan Word. Bentar, kita buka dulu ya. Oke, loading. Jadi Mendeley itu kalau kita buka, tampilannya seperti ini, teman-teman semuanya nih. Nah, ini akun saya. Mendeley punya akun saya. Ya. Emailnya sama dengan email yang ada di Microsoft Office. Gitu. Nah, oke, sekarang tadi kita mau ngambil data ini, jurnal ini, untuk dijadikan referensi di tulisan kita di Microsoft Word. Caranya gimana? Setelah kita membuka Mendeley, lihat di pojok kiri atas, di sini ada Add New. Ya, Add New kita klik. Kemudian, kita klik Add Entry Manually. Ya, kita input manual. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya, kita lihat di sini ada menu Identifies, Reference Type, Title, Author, kemudian Jurnal, Year, tahun ya, volume, month, day, abstract. Nah, kita lihat. Untuk yang atas ini adalah jurnal yang sifatnya sudah mendunia. Gitu tuh. Itu nanti deh. Kita belum bahas sampai situ. Kita pengen bahas yang nomor ini nih. Karena gini teman-teman semuanya. Ini kan namanya jurnal. Yang ini nih. Ya, maka jurnal ini kita input di sini. Ketika kita klik, kita pilih karena tadi adalah jurnal artikel, kita pilih yang jurnal artikel. Seperti itu. Nah, seumpama kita ngambil referensi dari bukan jurnal, dari webpack. Webpack itu contohnya halaman, tapi ada di web. Gitu tuh. Ada ya. Tipe-tipenya beda-beda. Jadi teman-teman semuanya nanti bisa membedakan. Kalau yang ini tipe jurnal. Jurnal artikel Pak ya. Bam, artinya kalau misalnya kita bukan di jurnal, kita ketik yang referensi punya itu bukan jurnal artinya ya? Bukan. Kita tinggal pilih. Misalkan di sini kan kalau kita klik ini akan muncul pilihan. Ada bill, ada book section, ada komputer program, ada jurnal artikel. Misalkan kita ngambil dari buku ya, ngambil dari buku karya si A gitu tuh. Nah, berarti kita pilihannya adalah book gitu tuh. Atau misalkan kita ngambil dari majalah, artikel di majalah atau artikel di koran. Nah, kita pilih magazine artikel kalau memang itu kita ngambil dari majalah. Atau kalau misalkan kita ngambil dari koran ya, kita pilih newspaper artikel gitu tuh. Atau dari webpage. Kalau saya seringnya dari ada dua ya, webpage dan jurnal artikel. Atau juga bisa dari paper gitu. Jadi tergantung teman-teman ngambil referensinya dari mana. Nah, kalau yang saya contohkan ini kan namanya jurnal. Maka kita pilih di sini jurnal artikel. Nah, kita input dulu ya jurnal artikel. Kemudian di sini ada title. Title itu artinya judul. Jurnal itu judulnya apa nih? Nah, kita copy aja di sini. Klik kanan, copy, masukkan ke Mendeley, klik kanan lagi. Ternyata nggak bisa Bapak Ibu. Nah, caranya gimana? Kalau nggak bisa dipaste, nggak usah bingung.
teman-teman klik CTRL V, Ctrl V ya, seperti ini, Ctrl V. Nah gitu. Itu sama dengan paste. Itu disebut shortcut. Ya, shortcut untuk memudahkan kita. Kalau copy paste itu shortcutnya adalah CTRL plus V. Gitu tuh. Ya, salah satunya. Jadi strategi pendidikan Islam di era digital kita masukkan ke sini. Kemudian di sini ada kolom author. Author itu apa sih? Author itu adalah si pengarang atau pembuat artikel ini siapa. Di sini ada nama Nuryadin. Gitu tuh. Kalau coba perhatikan di sini. Kalau namanya di depannya Nuryadin dan di belakang Nuryadin, artinya apa? Artinya dia namanya hanya Nuryadin doang. Gitu. Tapi ketika dimasukkan ke dalam jurnal, itu namanya harus dua. Nah, contoh gini. Nafis Abrori. Berarti dua nama. Berarti yang dimasukin ke dalam jurnal di sini, di Mendeley, adalah Abrori Nafis. Gitu. Kalau misalkan contoh, Dibalik ya. Iya dibalik. Nenden Kurniasi. Berarti penulisan di sininya Kurniasi dulu, baru Nenden. Nah contoh, nah kalau kayak Nuryanto, Nurnya dipisah apa nyambung, Mas Nur? Nyambung. Nah kalau nyambung berarti kan satu kata tuh. Berarti nulisnya Nuryanto gitu. Tapi kalau misalkan betul. Nur spasi Yanto, maka penulisan di sininya adalah Yanto Nur. Kira-kira gitu. Nah, sekarang kita input yang ini nih. Karena ini namanya Nuryadin, maka ditulisnya Nuryadin. Kayak gini ya. Nah, kalau seumpama di sini penulis artikel ini ada 2 orang atau lebih, maka teman-teman bisa klik add another author. Di sini kita klik, masukin nama penulis yang kedua. Gitu, ya. Memang karena ini satu, ya satu aja. Kalau misalkan 3, ya berarti diklik 3 kali. Gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada tulisan jurnal. Nah, kita cari di sini. Kita buka lagi di sini. Jurnal apa? Jurnal Fitrah. Ini kita copy aja. Copy. Balik lagi ke Mendeley. Klik kanan. Paste. Oh, ternyata nggak bisa. Berarti pakai Ctrl V. Nah, gitu. Fitrah. Dari jurnal Fitrah. Dan judulnya Jurnal Kajian Ilmu Keislaman. Tahun berapa? Kita lihat. Ini tahun 2017, volume 3, nomor 1. Ingetin ya. Tahun 2017, volume 3, nomor 1. 2017, volume 1. Volume berapa tadi? Volume 3. Volume 3. Isunya 1. Isu itu nomornya ya. Di sini ada page ya. Ada nggak di sini page-nya? Page 1 sampai 226. Ya, page ini. Page 1 sampai 226. Input aja. From 1 sampai 226. 226. Oke. Bulannya berapa? Bulannya nggak ada. Oh, ada di tanggal 30 Juni 2017. 30 Juni 2017. Tulis bulannya jangan Juni ya. Juni itu bulan ke-6 ya. Gitu. Ya. Terus tanggal 30. Jadi tanggal 30 bulan 6 tahun 2017. Nah, abstraknya
Abstraknya teman-teman tinggal copy aja. Kan abstrak tuh. Di blok, klik kanan, copy, masuk ke Mendeley. Kemudian kalau di klik kanan paste nggak bisa, berarti Ctrl V. Nah, gitu. Oke ya. Nah, ketika ini udah diisi semua, selanjutnya kita klik Add Entry. Nah, maka menjadi ada di sini nih, Nuryadin. Selanjutnya, kalau sudah masuk list seperti ini, ya Nuryadin, kita kembali ke Microsoft Word, ya, ke tulisan kita, kemudian klik Reference, klik Mendeley, ya, klik Mendeley. Tunggu dia loading, dia akan menghubungkan aplikasi Mendeley ke doc, ya, ke Word itu tadi. Ini lagi loading. Loadingnya agak berat nih soalnya Gmeet juga, kemudian direkam juga. Jadi ada aplikasi di belakang layar ini. Jadi agak Pak berat. Bam, untuk Ya, balik ke ini lagi loh, yang tadi add entry manually itu yang identifi apa ini? Itu diisi apa tuh? Yang paling atas itu. Sebelum reference tipe itu loh Pak Bam. kalau ini muncul ya. Ya, apa itu diisi? Itu kan ada pilihan 3 ya. Yang mana, Bu? Yang paling atas di ini, kita mau mulai masukin tadi. Identifier-nya itu loh. Identify. Balik ke Mendeley. Oh, balik Mendeley. Ya. Yang ini. Ya, itu diisi apa itu? Ini kosongin dulu aja. Oh, dikosongin nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, Kita nggak belum ngaruh, sampai ke situ. Ini nanti oh, tahapan nggak ngaruh ya. belajar Nggak tahapan ngaruh berikutnya. katanya. Oh gitu ya. Oke ya. Iya. Nah, tadi kan kita sudah menginput jurnal artikel itu ke Mendeley. Ini yang paling atas ya. Panggilan akan berakhir 10 menit lagi. Oke, 10 menit lagi teman-teman. Nah, kalau kita sudah membuat list di Mendeley, maka ketika kita koneksikan Maaf, dengan pamit Microsoft dulu ya. Word, ya Mbak, Pamit dulu. Mau keluar dulu. oh ya, monggo. Izin. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ya. 10 menit lagi nih teman-teman. Jadi ketika kita sudah mengintegrasikan Mendeley dengan Microsoft Word, ini nih, maka kita tinggal klik ini aja nih. Bentar, ini saya geser dulu. Kita tinggal klik kotak yang kecil ini. Ini kan tadi Nuryadin nih. Klik kotak yang kecil. Kemudian insert satu citation. Klik yang ini, insert. Nah, otomatis di sini akan membuat referensi sendiri. Gitu. Jadi kalau diginiin, di arah kursornya diginiin, dia akan nampil. Jadi kalimat ini ngambil dari referensi ini. Gitu. Nah, terakhir teman-teman tinggal ketika referensi di paling bawah ya. Selanjutnya teman-teman klik titik 3 yang ini nih, di pojok kanan atas, klik titik 3, kemudian insert bibliografi.
klik di sini, kemudian continue. Nah, otomatis Nuryadin ya jurnal ini akan ada di bawah gitu sebagai referensi. Jadi referensi ini sudah terinput di sini. Nah, selesai. Cukup ya sampai 1 jam ini sebagai pembuka. Sampai sini kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyain? Saya Pak, Bu Nanda. itu mau tanya yang referensi itu ya. Kan tadi kata Bapak ketika di bawah nanti akan muncul nama yang bikin jurnal dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya nanti referensinya banyak itu otomatis tersusun alfabet atau tidak? Nanti ketika jadi gini nih. Saya sekali lagi nih. Bentar ya. Yang ini maksudnya ya Bu Nenden ya? Iya, iya. Jadi dia nyusun berdasarkan waktu yang jadi dia bukan alfabet. Bukan berdasarkan alfabet. Jadi misalkan yang pertama saya ngambil referensi Saiful Imran. Terus yang terbaru pasti di atasnya. Terus yang terbarunya lagi, misalkan kita ngasih referensi lagi yang terbaru, itu ada di atasnya. Begitupun seterusnya. Jadi bukan alfabet. Gitu. Maksud saya di Word-nya gitu, Pak. Di Word-nya? Iya. Di Word-nya enggak. Contoh nih. Sama kayak tadi. Ini contoh nih ya. Mungkin maksud Bu Ninden gini Pak, jadi kalau misalkan di Word-nya satu jawaban itu diambil dari beberapa referensi, begitu mungkin? Iya, begitu, Bu Ninden. Ya, betul, ya. Nah ini kan, itu kan yang Bapak contohkan itu pasti alfabet ya. Itu teh maksudnya otomatis nanti atau harus kita atur lagi gitu? Kan kalau nyusun ya maksudnya tulisan gitu ya, jurnal mau artikel mau apa iya saya paham. Saya paham. Jadi kalau otomatis satu jawaban ngambil dari satu referensi itu maksudnya ya Bu Nenden? Iya, iya. Jadi contohnya gini nih. Ini jawabannya nih. Misalkan saya spasi. Gitu kan? Nah, misalkan kalimat ini ngambil referensinya dari Nuryadin. Misalkan begitu ya, Bu Nenden ya? Iya. Terus yang ini juga ngambil dari referensi Nuryadin. Begitu. Saran saya kalau satu jawaban seperti itu, cukup satu referensi aja. Itu. Kecuali ketika kita menjawab lagi berikutnya, kemudian referensinya dari yang lain, gitu, ya. Misalkan referensi yang lain, contoh nih ya, referensinya dari Aprilia gitu tuh, untuk jawaban yang ini, misalkan gitu kan? Nah iya itu maksud saya gitu, ya. Dicontohin tolong, maaf. Ya contoh ya. Ya. Ketika kita klik ini, contoh saya ngambil Aprilia nih, klik Insert Citation, tuh, masuk Aprilia, gitu tuh. Maka otomatis di bawahnya Aprilia ada di atasnya. Iya. Berarti alfabet ya Pak ya? Ya, siap. Gitu. Nuhun. Itu maksud saya gitu. Ya, nuhun Pak. Ya, intinya gini. Kalau udah nyoba, nanti akan ketemu jawabannya sendiri. Gitu. Siap. Wajib dicoba. Ini wajib dicoba.
Ya urutannya gitu tadi. Pertama unduh Mendeley, kemudian kita proses instalasi, ya instalasi Mendeley. Diawali yang pertama sebelum Mendeley-nya diinstalasi, Microsoft Office-nya dikasih akun. Jadi kita buat dulu akun di Office. Gitu tuh, Office-nya kita buat akun. Akun di Office harus sama dengan akun di Mendeley nantinya. Nah, selanjutnya kalau sudah terinstall, baru ketika kita menulis artikel, selanjutnya kita menginput jurnalnya atau referensinya. Kira-kira begitu ya, Bapak Ibu. Ini masih ada 3 menit. 3 menit saya sedikit ini yang hadir siapa nih? Boleh nggak saya kasih satu kuncian aja, Bapak Ibu, untuk memudahkan mencari ini jawaban ini. Sesekali boleh pakai web ini ya. Perplexity.ai. Ini salah satu alat bantu untuk memudahkan kita dalam mencari referensi. Contoh ya, berikan saya contoh gini nih. Udah tinggal 1 menit. Dia akan mencari jawaban sendiri. Nah, ini ada referensinya. Referensinya di sini. Dari Kompas, Nebula. Nah, ini. Bisa juga ya Pak dimasukin ke manfaatnya ya. Iya. Kira-kira gitu. Ini Mbak. Nanti deh, Ini aja. Kursus lagi Pak. Kursus lagi nanti. Ini mau berakhir ini. Iya. Oke ya. Kira-kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Dan saya senang dengan seperti ini. Jadi selamat sore. Ya, dikirim Pak.